Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Mursanada akan mempresentasikan tentang laporan akhir saya manajemen proyek dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas pada CV Wita Karisma Jaya. Latar belakang masalahnya adalah perkembangan ekonomi Indonesia memicu kebutuhan sistem usaha yang efisien, terutama di bidang perdagangan. Banyak individu mendirikan usaha untuk bertahan dari inflasi dan krisis. Penjualan tunai yang cepat dan masif menjadi kunci keberhasilan usaha, termasuk bagi badan usaha seperti CV. Agar kegiatan penerimaan kas berjalan akurat dan transparan, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang andal dan terkomputerasi. Efektivitas sistem ini mencerminkan kualitas pengendalian intern perusahaan. Dengan kompleksitas lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi yang cepat dan relevan, pengembangan sistem informasi berbasis IT seperti flowchart, DFD, dan REA sangatlah penting. Selanjutnya, rumusan masalah, batasan, dan tujuan penelitian. Rumusan masalah: bagaimana pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas saat ini? Bagaimana perancangan sistem yang tepat untuk CV Vita Karisma Jaya? Apakah sistem tersebut layak untuk diterapkan? Yang kedua, batasan masalah. Fokus pada penerimaan kas tunai. Perancangan meliputi flowchart, DFD, Moderea, pembuatan database awal seperti tabel, atribut, aplikasi sederhana. Tujuan penelitian: menganalisis kegiatan penerimaan kas, menilai efektivitas dan efisiensi sistem, merancang sistem informasi akuntansi berbasis IT. Manfaatnya itu sendiri adalah penelitian. Bagi penulis, meningkatkan wawasan dan mengaplikasikan teori ke praktik. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mata kuliah manajemen proyek. Bagi perusahaan, menjadi referensi pengembangan sistem penerimaan kas, mendukung prosedur yang lebih efektif dan efisien. Landasan teorinya, sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem. Sistem adalah jaringan prosedur yang saling terkait dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi dan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang membuka, mencatat, mengelola, dan menyajikan data keuangan menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Landasan teorinya lanjut. Kas dan pengendalian intern. Kas adalah aset paling liquid dan rawan diselewengkan. Pengendalian intern diperlukan untuk melindungi kas dan memastikan pencatatan akurat. Contoh kas, peti cash, giro, bonus sementara, dan cek tunai. Sumber penerimaan kas: penjualan tunai, pelunasan piutang, pinjaman. Prosedur pengawasan: 1. Fungsi penerimaan kas dicatat dan disetor langsung ke bank. Kedua, pisahkan fungsi kas dan pencatatan. 3. Laporan kas dibuat lahirian. Sistem akuntansi penerimaan kas. Kas tunai disetor penuh ke bank, disertai pengecekan internal. Transaksi via kartu kredit melibatkan bank penerbit. Kasir menerima pembayaran dan memberi bukti pita kas atau cap lunas ke pembeli. Perancangan sistem. Perancangan sistem adalah rangkaian prosedur untuk mengubah spesifikasi logis menjadi desain sistem yang dapat diimplementasikan, mencakup desain laporan, formulir, data, proses informasi. Analisis sistem adalah proses penguraian sistem informasi ke dalam komponen-komponen untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kebutuhan dan hambatan, dan menyusun usulan perbaikan. Alat analisis sistem akuntansi menggunakan simbol standar untuk menggambarkan flowchart atau bagian alir dokumen dalam sistem. Landasan teori lagi. Eksternal entity, kesatuan luar, pihak di luar sistem, orang, organisasi, atau sistem lain yang memberi input atau menerima output dari sistem. Yang kedua, data flow atau arus data, ditandai dengan
panah menggambarkan aliran data antara proses, data store, dan external entity. Yang ketiga, proses. Kegiatan atau kerja yang mengolah input menjadi output dapat dilakukan oleh manusia, mesin, atau komputer. Yang keempat, data storage atau simpanan data. Tempat menyimpan data seperti file komputer, arsip manual, tabel, dan buku catatan. Disimbolkan dengan dua garis horizontal paralel. Untuk menyusun diagram REA, butuh informasi seperti resource, event, agen, dan kebutuhan perusahaan. Data diperoleh dari wawancara manajemen. Format diagram dibagi tiga kolom, kiri resource, tengah event atau urut vertikal, kanan agen. Manfaat diagram REA, dokumentasi membentukkan SIA, lanjutan atau advance SIA. Menampilkan hubungan antar data dan praktis bisnis. Ketiga, menggambarkan kebijakan dan prinsip perusahaan secara jelas melalui cardinality. Cardinality menunjukkan jumlah keterhubungan antar identitas dan dalam realisasi. Notasi contoh tipe hubungan. Zero to one, zero to many, one to many to many. Metodologi penelitian. Objek penelitian CV Wita Karisma Jaya di Jalan Cikunir Jaya, Bekasi Selatan. Bergerak di alat keselamatan kerja dan pemadam kebakaran. Berdiri sejak 8 September 2006. Data variabel yang digunakan. Yang pertama, data primer. Observasi dan wawancara langsung pada bagian administrasi dan penerimaan kas. Data sekunder, dokumen dan catatan internal perusahaan. Metode pengumpulan data, observasi. Peninjauan langsung aktivitas berdasar plus pendapatan, wawancara dengan kepala administrasi dan bagian penerimaan kas. Perencanaan proyek. Yang pertama adalah inisiasi proyek, penetapan tujuan proyek, identifikasi stakeholder internal, manajer keuangan, admin kas, direktur. Penyusunan tim analisis sistem, penjadwalan dan anggaran proyek. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem. Pengumpulan data lapangan seperti observasi dan wawancara. Analisis alur proses penerimaan kas saat ini. Identifikasi kebutuhan fungsional sistem. Identifikasi kendala dan risiko sistem. Lama, dokumentasi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, perancangan sistem. Perancangan proses bisnis baru. Diagram konteks, GFD level 0 dan level 1. Perencanaan basis data. Entity relationship diagram. Rancangan struktur tabel database seperti penerimaan kas, akun, desain antarmuka pengguna, form input transaksi kas, form laporan kas harian bulanan, tampilan dashboard. Yang keempat, pengembangan prototipe. Pembuatan prototipe awal, mockup atau tampilan. Simulasi pencatatan penerimaan kas, pengujian prototipe bersama pengguna, revisi prototipe berdasarkan umpan balik. Yang kelima, evaluasi dan finalisasi validasi sistem oleh pengguna. Penyempurnaan desain sistem, penyusunan laporan akhir sistem, persiapan dapat implementasi. Di sini adalah Gantt chart-nya adalah kegiatan. Untuk minggu pertama itu ada inisiasi proyek. Untuk minggu pertama itu ada inisiasi proyek dan analisis sistem. Yang minggu kedua itu ada analisis sistem dan perancangan sistem. Untuk minggu ketiga ada perancangan sistem dan pengembangan prototipe. Minggu keempat, pengembangan prototipe dan evaluasi dan finalisasi. Estimasi biaya itu yang pertama adalah biaya transportasi ke lokasi observasi 200.000, biaya komunikasi telepon atau internet 150.000, pengumpulan data dan fotokopi dokumen 100.000, sewa dan pembelian domain dan hosting uji coba 300.000, penggunaan software atau tools tambahan SQL, desain dan lain-lain 250.000, cetak dan jilid laporan tugas akhir 250.000, komposisi saat bimbingan evaluasi 150.000, biaya dengan lanjut atau sistem 100.000, penggandaan file USB dan cloud backup 100.000, cadangan biaya tak terduga 200.000, totalnya 1.800.000. Kesimpulannya adalah
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penerima kas yang dilakukan pada CV Taurus Majaya dapat disimpulkan bahwa sistem lama masih bersifat manual dan kurang efektif dalam pencatatan penerimaan kas serta pelaporan. Kedua, analisis kebutuhan menunjukkan perlunya sistem yang terkomputerisasi agar alur penerimaan kas lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Tiga, telah dirancang sistem baru berbasis Moderea dan DFD dengan desain database dan antarmuka pengguna yang sesuai kebutuhan operasional. Yang keempat, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penerimaan kas, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen strategi. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.